Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Bung Jack berharap semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita masih tetap belajar online di rumah, semua harus tetap jaga kesehatan, nggak boleh keluar rumah ya. Kalaupun harus keluar, tetap protokol kesehatan harus dipatuhi. Baik adik-adik, di hari ini kita akan ibadah hari Minggu seperti biasa. Walaupun dalam suasana Natal, Bung Jack mau bilang selamat Natal buat adik-adik semua. Buat papa mama juga sampaikan salam buat papa mama dari Bung Jack. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Ibadah persekutuan teruna yang kami lakukan di pagi hari ini ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya, kiranya mau jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Jadi pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat 1-3 yang berjudul Aman dalam Perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku,
Dalam hal ini pun aku tetap percaya. Demikianlah pembacaan Mazmur. Adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Karena itu Engkau mau mendiamkan suara-suara yang ada di sekitar kami, biarlah kami hanya fokus ke dalam firman-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Allah, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Matius 2 ayat 19-23 yang berbunyi, kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatkanlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambil anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setiba di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Inilah pembacaan firman kita pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Selamat Natal buat adik-adik semua. Adik-adik, dalam menyambut Natal sudah pasti kita mempersiapkannya dengan sukacita, karena Natal ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Dan persiapannya mungkin macam-macam, mempersiapkan segala pernak-pernik Natal, pohon Natal, kemudian baju baru, mungkin semua serba baru dan lain sebagainya. Dan pasti ada sukacita Natal, karena memang ini hari yang kita tunggu-tunggu, di mana hari kelahiran Tuhan Yesus Sang Penebus dosa. Namun, dulu Tuhan Yesus itu tidak semua orang menunggu kehadirannya. Bahkan ada yang tidak menginginkan Tuhan Yesus itu lahir, yaitu seorang raja yang bernama Herodes. Yusuf dan tunangannya Maria tinggal di sebuah daerah yang bernama Nazaret. Nah, Herodes mengetahui bahwasannya ini akan lahir seorang raja. Karena itu dia merencanakan sesuatu hal untuk mencelakakan Tuhan Yesus. Dia tidak ingin Tuhan Yesus hadir. Dan dia tidak ingin seorang bayi lahir, bayi yang nantinya akan jadi seorang raja lahir ke dunia. Karena itu dia merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Dan Allah mengetahui rencana tersebut. Melalui malaikat Allah menyuruh Yusuf dan Maria untuk pergi dari daerah tersebut. Maka pergilah Yusuf dan Maria dari daerah tersebut. Pada akhirnya Maria sampai ke sebuah daerah di Yerusalem, sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Dan di situ Maria melahirkan Tuhan Yesus di dalam sebuah kandang domba dan ditaruh di dalam sebuah palungan. Usaha yang dilakukan Herodes untuk membunuh Tuhan Yesus, untuk mencegah kelahiran Tuhan Yesus, gagal karena Allah mengetahui rencana jahatnya.
Tapi apakah sampai di situ saja? Ternyata tidak. Ya, dia mengetahui bayi Yesus telah lahir. Karena pada saat kelahiran Tuhan Yesus ternyata ada yang tahu. Orang Majus yang tahu melalui bacanya, mereka kan orang Majus itu ada orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Mereka membaca bintang dan mengikuti petunjuk bintang sehingga mereka dapat mendapatkan Tuhan Yesus. Ya, mereka tahu raja akan lahir, karena itu mereka mendapatkan Tuhan Yesus di Bethlehem. Mereka membawa emas, kemenyan dan mur untuk dipersembahkan buat Tuhan Yesus. Dan itu diketahui oleh Herodes. Karena itu Herodes membuat rencana baru untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Allah juga mengetahui rencana jahat dari Herodes. Allah menyuruh Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus keluar dari Bethlehem menuju tanah Mesir. Nah, pada saat orang Majus sudah pergi, gembala-gembala sudah pergi, Maria dan Yusuf juga sudah pergi dari Bethlehem. Dia membunuh anak-anak di Bethlehem. Anak-anak ini bawah 2 tahun, dia bunuh semua. Luar biasa Herodes ya. Dia punya rencana yang jahat sekali untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan yang terjadi, kembali lagi Allah menyelamatkan Yesus. Karena pada saat Herodes melakukan pembunuhan, Yusuf dan Maria sudah tidak ada lagi di Bethlehem, tapi mereka sudah ada di Mesir. Nah, pada akhirnya rencana Herodes belum terlaksana dan Herodes wafat. Tapi apakah niat jahatnya habis sampai di situ? Ternyata tidak, adik-adik. Bacaan kita hari ini menjelaskan bahwa anaknya, anak Herodes yang bernama Arkelaus, itu ternyata mempunyai niat yang sama. Dia juga ingin membunuh Tuhan Yesus. Karena itu dia melanjutkan niat jahat daripada Herodes, mencari Yesus untuk kemudian membunuh Yesus. Dan rencana ini kembali lagi Allah tahu. Dan Allah melalui malaikat-malaikatnya mengatakan kepada Yusuf dan Maria untuk segera pergi dari Mesir, mencari ke tempat lain, menyelamatkan Yesus dari tindakan yang akan dilakukan oleh Arkelaus. Maka pergilah Yusuf membawa Maria beserta dengan Yesus pergi kembali menuju Nazaret. Dan akhirnya Tuhan Yesus beserta dengan Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret. Dan rencana jahat dari Arkelaus tidak bisa terlaksana karena pada saat dia datang, Tuhan Yesus sudah tidak ada di daerah tersebut, tanah Mesir. Nah, adik-adik, kadangkala dalam kehidupan kita ini, kita mempunyai rencana. Seperti misalnya, tahun kemarin, kita berencana untuk menyambut Natal tahun ini. Natal ini saya pengen ke Bali lah, kayak Natalnya di Bali. Atau ada yang pengen Natal bersama dengan keluarga, opung, di kampung. Kayaknya enak nih di kampung. Aman, adem, suasananya kan dingin-dingin gitu, asik gitu. Jadi kita punya rencana macam-macam dalam kehidupan kita masing-masing ya. Tapi kadangkala apa yang kita rencanakan itu tidak bisa terlaksana. Di awal tahun 2020, sesuatu hal yang luar biasa dahsyat menimpa dunia. Kita semua kena dampak dari pandemi COVID-19. Apa yang terjadi? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Belajar dari rumah. Orang tua, papa, mama kerja dari rumah. Mau ibadah semua dari rumah. Sedih adik-adik, sedih. Tapi apa yang mesti kita lakukan? Rencana yang dulu kemarin-kemarin pengen menyambut Natal dengan wah sukacita, ini aku pengen Natal ini ke Bali. Aku pengen ini ada konser ini K-pop Korea. Natal nanti minta papa lah mau pengen nonton K-pop misalnya gitu. Nggak bisa. Kemana-mana juga nggak bisa. Karena Natal tahun ini juga kita masih harus Natal dengan daring. Itu kita punya rencana. Tapi tidak semua rencana yang kita inginkan itu bisa terlaksana. Lalu, apa yang harus kita lakukan?
cerita kita ini adik-adik mengajarkan kita untuk bersabar. Seperti Maria dan Yusuf. Dia tidak tahu sebenarnya apa maksud Tuhan menyuruh dia pergi dari satu daerah ke daerah lain membawa Yesus. Tapi dia nggak pernah komplain, dia nggak pernah protes. Dia ikut kata Tuhan karena dia yakin dan percaya rancangan yang Tuhan siapkan, rencana yang Tuhan siapkan adalah sesuatu yang indah. Jadi Tuhan suruh pergi ke sini, dia pergi. Jalan waktu itu Maria kan lagi hamil. Jadi jalan bawa perut, Yusuf tenteng. Itu cerita waktu pada sekolah minggu, mungkin adik-adik semua udah tahu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mau protes? Maria sama Yusuf yang jalan sedemikian jauh, yang tidak tahu tujuan Allah, kenapa suruh ke sini, kenapa suruh situ, kenapa suruh sini, mereka tidak pernah protes, melakukannya saja. Karena mereka yakin dan percaya adik-adik, Allah punya rancangan, punya rencana indah di balik itu semua. Dan rencana Allah tidak pernah menyesatkan. Rencana Allah adalah rancangan keselamatan. Dan itu terbukti. Berapa kali mereka terselamatkan. Ya kan? Nah, dalam menghadapi suasana seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Adik-adik, kita bersyukur kita masih bisa menjalani Natal pada saat ini. Nggak perlu kecewa kalau misalnya kita nggak bisa melaksanakan Natal seperti tahun-tahun kemarin. Mungkin Allah mau pada Natal ini kita lebih kusuk beribadah. Kita lebih memaknai apa arti Natal itu sebenarnya. Bahwasanya Allah, Tuhan Yesus lahir ke dunia itu untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Ya. Jadi sambil tetap semangat, kita tetap semangat dalam menjalankan kehidupan. Tetap belajar walaupun masih daring. Berdoa untuk mama papa yang mungkin saat ini masih kerja di rumah. Mungkin ada yang sudah kerja seperti biasa. Berdoa buat keselamatannya supaya mama papa sehat-sehat bisa kerja terus. Adik-adik di rumah tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Tetap bersekolah walaupun lewat daring. Tetap beribadah bersama Ses dan Bung di sini. Tiap minggu, kalau bisa, kalau perlu ikut serta dalam ibadah ini lewat puji-pujian yang disampaikan, lewat pembacaan Mazmur, pembacaan Alkitab, lewat doa-doa yang disampaikan. Tetap beribadah, tetap melakukan aktivitas. Ya, karena kita harus mengimani, kita harus meyakini dalam diri kita bahwasanya Allah tuh punya rencana yang indah untuk kehidupan kita. Kalau pada saat ini kita masih menjalani kondisi seperti ini, karena Allah masih mau kita bertahan, bersabar dengan kondisi ini. Karena nanti, yakin dan percaya, ada rencana indah Allah yang sudah Allah siapkan. Karena itu adik-adik, Sus berharap adik-adik tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Biar Natal ini membawa kedamaian buat kita dan kita tetap selalu sabar, tetap berdoa, tetap bersandar hanya kepada Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong berkatilah Tuhan agar firman-Mu dapat menjadi pegangan dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa buat keluarga, orang tua dan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Berkatilah juga Tuhan orang tua kami dalam pekerjaan dan dalam mengajar kami di rumah, agar senantiasa diberi kesehatan dan sukacita dalam menjalani hari-hari kami. Ya Tuhan, berkatilah buat teman-teman kami ya Tuhan, apabila ada dalam keadaan sakit, berilah kesehatan dan kesembuhan ya Tuhan, agar dapat melakukan aktivitas kembali. Berkatilah ya Tuhan dalam pelajaran kami juga, agar kami dapat melakukan pelajaran kami dengan baik dan penuh ketekunan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan dan juga perlindungan dari segala mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Melanjutkan doa syafaat kami di pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi adik-adik kekasih kami Tuhan, Kau beri kesehatan dan kekuatan bagi mereka selalu Tuhan, untuk menjalani aktivitas mereka setiap hari. Khususnya Tuhan, kami bersyukur mereka telah selesai dalam semester hari ini Tuhan. Apapun hasil yang dicapai Tuhan, itulah anugerah daripada-Mu Tuhan.
Beri kemampuan bagi mereka untuk belajar lebih keras lagi Tuhan, lebih giat lagi Tuhan, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami berdoa bagi orang tua kekasih kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka, Engkau beri berkat yang melimpah bagi mereka dalam setiap apa yang mereka usahakan Tuhan. Beristimewa Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka selalu Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa persembahan kita. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat pengasihan-Mu. Karena atas berkat-Mu Tuhan kami bisa berkumpul kembali di sini dan mengumpulkan persembahan. Tuhan berkatilah persembahan yang kami kumpulkan tadi agar bisa berguna bagi pelayanan dan pembangunan gereja-Mu. Demikianlah doa ucapan syukur kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta serta Engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai sampai
sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu mari kita bersatu hati, kita berdoa dan menerima berkat Allah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah pada pagi hari ini, dan biarlah Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami Bapa, untuk menuntun kami agar kami dapat melakukan firman yang boleh kami dengar tadi dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang seturut dengan firman-Mu saja. Terima kasih Bapa, kiranya berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Natal buat adik-adik semua. Shalom.